Ya, shalom Bapak Ibu semua. Bagaimana kabar pagi hari ini? Tentunya luar biasa ya. Iya, kita langsung saja mau belajar kembali firman Tuhan, apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita. Tentunya kita harus bersyukur ya, karena Tuhan terus berbicara buat kita, buat gerejanya di tempat ini, ya lewat Bapak Gembala, di mana kita bisa melihat, kita bisa merasakan dan mengecap pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kehadiran Tuhan, perlindungan Tuhan, ya pertolongan Tuhan. Sehingga inilah yang sesungguhnya harusnya membuat kita itu nggak perlu ragu ya terhadap Tuhan. Apalagi mulai nggak percaya kepada Tuhan, ya itu kan sesuatu yang sangat tidak baik gitu ya. Nah makanya kenapa minggu ini pesan Tuhan itu datang kepada kita percaya dengan tidak ragu-ragu. Ya kemarin Saudara Marbudi sudah menyampaikan, artinya mungkin ada orang percaya yang mungkin lebih banyak gitu ya, lebih banyak orang percaya yang hari-hari ini mungkin sudah mulai ragu, mulai nggak percaya tentang keberadaan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, tentang janji Tuhan, ya, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena satu dan lain hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Hal seperti ini kan bukanlah sesuatu yang asing, ya, bukanlah sesuatu yang wah ini masalah baru nih, ya, bukan. Karena apa? Karena sejak manusia diciptakan, ya, di Taman Eden, Hawa lewat perkataan dari si ular, ya, sudah dibuat ragu. Padahal dia sudah pegang satu perkataan yang harusnya dia lakukan. Tapi lewat sebuah perkataan yang diputarbalikkan dia menjadi ragu. Akhirnya dia lakukan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang Tuhan sudah perintahkan. Ya. Kemudian waktu Abraham dan Sarah menantikan anak yang dijanjikan, mereka pada saat tertentu mulai ragu. Bener nggak ya janji Tuhan ini digenapi? Aduh, umur udah sekian, terus bertambah semakin tua, ya. Sampai akhirnya kan pada akhirnya ada satu titik keraguan sampai akhirnya Sarah berpikir, udahlah ini aja lewat budakku aja, baru mungkin bisa dapat anak. Ya sampai akhirnya kan terjadilah hadir yang namanya Ismail, dan itu sampai detik ini kan menjadi sebuah persoalan ya buat kita semua. Jadi bukanlah sesuatu yang aneh ya, bahkan kalau sampai detik ini Tuhan berbicara tentang percaya dengan tidak ragu-ragu, artinya di dalam kehidupan ini ya memang inilah yang terjadi ya. Banyak orang termasuk orang percaya mulai ragu entah kepada Tuhan yang mereka percaya ataupun kita sebagai orang percaya. Waktu kita ragu akan janji Tuhan, ya, akan penyertaan Tuhan dan lain sebagainya. Saya bacakan kembali inti pesan Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang maha tahu. Pribadi yang sangat tahu isi hati kita. Dia pribadi yang menyelidiki hati kita. Tapi lewat pesan Tuhan ini dikatakan apa? Ya, kualitas dari masing-masing dari hati kita itu Tuhan tahu. Ingat pesan Tuhan waktu minggu lalu. Jangan menjadi prajurit yang terluka. Ternodanya hati akan membuat seorang percaya sulit untuk sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dengan tanpa ragu. Jadi kalau kita renungkan perkara ini ternyata betul. Kalau hatinya ternoda, akan sulit untuk kita mempercayai Tuhan. Apalagi kalau kita ingin mengalami hal-hal yang luar biasa di dalam Tuhan, ya, rencana-rencana Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita itu akan sulit terjadi. Ini yang sungguh menarik ya buat saya pribadi adalah ini. Untuk berjalan bersama Tuhan, kita butuh mempercayai Tuhan sungguh-sungguh. Kita itu bagian dari timnya Tuhan, butuh hati yang saling mempercayai. Ya. Nah nanti kita belajar lebih dalam lagi. Ya. Tuhan sedang membawa kita untuk menggenapi rencananya. Ketika hati ragu, maka gagallah sebuah misi untuk tiba di tempat tujuan. Ya. Ini perkataan ini maksudnya kalimat ini adalah betul. Itu terjadi maksudnya. Dan kalau misalnya di dalam sebuah tim ada satu orang aja tiba-tiba di tengah jalan, waktu di awal udah punya satu kesepakatan, tapi kemudian di tengah-tengah tiba-tiba satu orang ini dia melenceng, mulai menjalankan visinya itu udah bukan visi dari satu tim ini, di mana ada pimpinannya, tapi dia mulai menjalankan visinya sendiri, keinginannya sendiri.
maka itu otomatis dalam satu tim itu apa yang mungkin kesepakatan yang udah bersama-sama ya disepakati itu nggak akan bisa terjadi. Bahkan yang namanya pemimpin itu bisa tahu, aduh ini ada di dalam tim kita nih ada satu orang nih yang nggak sejalan dengan kita. Orang bisa tahu. Makanya ini menarik ya, menarik sekali lewat pesan ini kita mau belajar. Nah pagi hari ini tanpa memperpanjang waktu ya, kita mau belajar lagi prinsip apa lagi sih yang harus kita pahami agar kita bisa menjadi orang percaya dengan tanpa ragu ya. Pagi hari ini ada dua hal yang mau saya bagikan, apa yang saya dapatkan ya. Tentu ini juga berbicara bukan hanya buat Bapak Ibu tapi juga buat saya pribadi. Yang pertama, mempercayai Tuhan haruslah disertai dengan sebuah ketulusan hati yang murni ya. Jadi waktu kita iring Tuhan, percaya kepada Tuhan, kita harus punya dasarnya itu harus ketulusan hati kita yang murni. Kalau ada motivasi-motivasi lain yang kita sembunyikan waktu kita iring Tuhan, di tengah jalan kita mulai bisa ragu akan apa yang Tuhan janjikan, apa yang Tuhan sudah rencanakan buat hidup kita. Karena apa? Karena ya pasti banyak hal yang membuat kita pada akhirnya mulai keluar, ya, mulai melenceng dari jalannya Tuhan, dari ketetapan-ketetapannya Tuhan. Yang menjadi dasarnya ini di sini adalah Mazmur pasal yang ke-26, ya ini yang menjadi dasar perenungan kita untuk minggu ini. Ayat yang ke-1 dan ke-2. Dari Daud, berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Ya, ini yang menjadi penekanan saya di poin ini. Sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan dan cobalah aku selidikilah batinku dan hatiku. Nah ini yang menarik kan di ayat yang pertama. Sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Ya. Ini dalam bahasa Inggrisnya, for I have walked in mine integrity. Jadi Daud ini punya integritas di dalam kehidupannya. Integritas ini kan menunjukkan konsistensi. Konsistensi antara apa? Antara ucapan dan keyakinan yang tercermin lewat perbuatannya sehari-hari. Jadi yang namanya Daud ini, dia menunjukkan seorang Daud ini, yaitulah apa adanya dirinya. Tidak ada kepalsuan, tidak ada kepura-puraan, tidak ada kebohongan, tapi yang ada adalah kejujuran. Seperti itulah yang Daud tunjukkan. Kepolosannya di hadapan Tuhan, kesederhanaannya, kejujuran hatinya, motivasinya di hadapan Tuhan, itu Daud tunjukkan di dalam kehidupannya dari sejak dia kecil. Jadi makanya ini hal yang luar biasa sekali. Dari judul perikopnya aja kita bisa menilai gitu ya. Wah, ini seorang Daud ini luar biasa. Ini kan judul perikopnya doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Artinya wow, ini seorang Daud sampai mohon kepada Tuhan untuk dibenarkan atas hal-hal yang terjadi. Nah kemarin kan kita sudah melihat latar belakang dari penulisan dari ayat pasal 26 ini ya. Kita sudah belajar bahwa kehidupan Daud itu seperti roller coaster. Kita sudah belajar hal itu. Dan itu memang betul-betul terjadi ya, dialami oleh seorang Daud. Cuma sekarang kan masalahnya bagaimana nih sikap kita sebagai orang-orang percaya hari-hari ini ketika kita baca firman Tuhan ini. Tadi saya di awal katakan ada sesuatu yang menarik buat saya gitu ya. Di sini kan dikatakan tadi di inti pesan Tuhan ini, untuk berjalan bersama Tuhan kita butuh mempercayai Tuhan sungguh-sungguh. Kita itu bagian dari timnya Tuhan. Kenapa saya condong dengan perkataan ini? Kita itu bagian dari timnya Tuhan. Jadi kalau kita ada di dalam timnya Tuhan, artinya kan kita percaya bahwa Tuhanlah yang jadi pemimpin kita. Kita harus tunduk, kita harus ikut apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan sudah tetapkan. Ketika Tuhan pilih kita, ayo kamu masuk dalam timku, kamu masuk dalam timku. Berarti kan kita harus ikutin. Kita nggak boleh punya motivasi-motivasi lain. Oke lah Tuhan saya ikut, tapi saya punya motivasi ini loh. Saya sembunyiin dulu deh. Ya, nggak bisa, karena Tuhan kita Tuhan yang maha tahu. Kita sebagai satu tubuh pasti punya fungsi masing-masing. Oh yang A fungsinya ini, yang B fungsinya ini, yang C fungsinya ini. Tapi semuanya itu mengarah kepada satu tujuan.
ya, supaya bisa tergenapi. Walaupun ketika kita jalani itu ada hal-hal yang mungkin kita alami itu, aduh, yang ini nggak enak nih, aduh, yang ini rasanya sakit bener, aduh, yang ini rasanya berat amat. Tapi ada juga kan bagian-bagian yang, waduh, kita rasanya begitu luar biasa menikmati segala sesuatu. Ada hal-hal yang seperti itu yang bisa terjadi. Inilah yang Daud alami di dalam kehidupannya waktu dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan itu adalah dikatakan bukan perkataan belief ya, tapi trust. Benar-benar dia percaya kepada Tuhan itu punya makna yang lebih dalam, percaya kepada Tuhannya ini. Jadi ini luar biasa. Saya belajar juga dari satu tokoh di dalam Alkitab yang namanya Yusuf. Kita tahu kisah Yusuf ini ya, perjalanan seorang Yusuf. Kalau dipikir-pikir, kira-kira Yusuf itu terluka nggak ya hatinya waktu saudara-saudaranya menyakiti hati dia, mengolok-olok dia, benci kepada dia, sampai akhirnya Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Tadinya rencananya mau dibunuh, tapi kemudian dicegah, sampai akhirnya saudara-saudaranya punya, udah jual aja, jual ya. Sampai akhirnya kita tahu bagaimana perjalanan seorang Yusuf. Kira-kira kan pasti menjadi pertanyaan buat kita, Yusuf punya luka hati nggak ya? Hatinya terluka nggak lewat perbuatan saudara-saudaranya? Alkitab memang nggak mencatat, tapi mungkin saja ada, ya mungkin. Itu kan hanya tafsiran, mungkin aja ada. Tapi dia nggak terlalu mempedulikan hal itu. Dia lebih fokus kepada Tuhan, dia lebih percaya kepada Tuhan. Kalau kita lihat kembali, ketika dia dapat mimpi, soal itu adalah sebuah visi buat seorang Yusuf. Dia harus berjalan di dalam visi yang Tuhan kasih ini. Tapi pada kenyataannya kok seperti ini ya? Kok aku harus ada di negeri asing, negeri yang mana aku nggak punya sanak keluarga, jauh dari orang tua, jauh dari kakak-kakaknya. Rasanya kan berlawanan sekali gitu ya. Sampai kemudian bagaimana dia mengalami harus difitnah. Difitnah itu kan nggak enak, dia nggak melakukan sesuatu tapi difitnah, masuk penjara. Tapi kan kita bisa melihat bagaimana penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan apa yang Yusuf lakukan itu adalah dia lakukan dengan sebuah ketulusan hati. Waktu dia masih dipercaya sebagai kepala untuk mengurus rumah tangga dari Potifar ini, segala sesuatu dia kerjakan dengan luar biasa. Itu sebuah ketulusan hati. Nggak ada motivasi-motivasi lain. Dia lakukan dengan sepenuh hati gitu. Sampai waktu dia ada di penjara pun, bagaimana kepala penjara sampai mempercayakan segala sesuatunya. Dia kerjakan semuanya itu dengan ketulusan hati. Kemudian satu saat ya setelah beberapa tahun di penjara, ada sebuah kesempatan, mungkin di saat itulah mungkin ada satu keraguan. Kok Tuhan, visi Tuhan, mimpi yang aku pernah alami seperti ini, tapi aku saat ini ada di penjara. Gimana aku bisa mewujudkan ini? Sampai mungkin waktu kedatangan juru minum sama juru roti yang dimasukkan ke penjara, kemudian mereka bermimpi dan Yusuf bisa mengartikan mimpi tersebut, akhirnya menjadi sebuah kenyataan. Yusuf saja sampai bilang, nanti kalau misalnya dari kalian itu benar-benar ngalami, ingat aku ya, yang ada di penjara ini, supaya aku bisa keluar, supaya aku bisa bebas, karena aku nggak melakukan kesalahan apapun. Aku itu difitnah, ada di sini tuh aku difitnah. Ya, dia cuma berharap seperti itu. Tetapi kan bagaimana seorang Yusuf, dia belajar untuk terus mempercayai Tuhan. Dia pegang janji Tuhan. Itu kan perjalanannya kan pasti bukan sesuatu yang mudah sebagaimana kalau kita baca gitu ya. Pasti sesuatu yang sulit. Apalagi ada di dalam penjara kan sesuatu yang enggak enak. Walaupun pada saat di penjara kedudukannya itu ya jauh lebih baik, seolah-olah dia dihormati di dalam penjara itu untuk ngurus segala sesuatunya, dipercayakan segala sesuatunya. Tetapi kan bagaimana pada akhirnya Yusuf mengerti. Kalau kita lihat di dalam Kejadian pasal yang ke-50, ini kan akhir ya dari segala sesuatunya. Bagaimana sikap dia, attitude-nya, kelakuan dianya, budi pekertinya itu ditunjukkan seorang Yusuf itu dengan luar biasa. Ya. Jadi dia lakukan itu bukan karena kepura-puraan supaya dia dibebaskan, enggak. Tapi ada satu waktu bagaimana Tuhan pada akhirnya, dalam waktunya Tuhan
Tuhan angkat dia. Artinya kan di sini kita belajar lewat ketulusan hati itu, waktu kita mempercayai Tuhan, Tuhan pasti akan bertindak di dalam waktunya Tuhan, bukan di dalam waktunya kita sebagai manusia. Di dalam Kejadian pasal yang ke-50 ayat 19-20, ini kan bagaimana seorang Yusuf, ya, dia katakan begini, tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Ya. Jadi saudara-saudaranya ini waktu tahu Yusuf ya menjadi orang penting di Mesir, mereka begitu ketakutan karena apa? Karena perbuatan mereka sendiri. Mereka berpikir, aduh, mereka sudah melukai hati Yusuf sedemikian rupa, menipu orang tuanya, mengatakan bahwa Yusuf udah mati, ya, di ini sama binatang, ya, binatang buas seperti itu gambarannya. Mereka sudah melakukan hal-hal yang tidak benar. Sampai akhirnya mereka ketakutan sendiri. Tapi Yusuf berkata, janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Ayat ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan. Ya. Jadi sini maksudnya Yusuf ini dia jadi ngerti. Oh iya, kalau aku terus mempercayai Tuhan ternyata ini loh ada tujuannya. Tuhan itu mereka sesuatu yang baik. Untuk melakukan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Artinya ada rencana Tuhan yang jauh lebih besar yang akhirnya bisa digenapi lewat seorang Yusuf. Makanya ini ketulusan hati ini begitu penting. Hati yang murni itu benar-benar harus kita pupuk. Kita sebagai orang muda pasti hari lepas hari kita harus terus singkirkan yang namanya mungkin segala kekotoran di dalam hati kita. Sampai akhirnya benar-benar kita bisa melakukannya. Nah, karena itu adalah bagian pertama ya, yang harus kita lakukan. Ya, jadi mempercayai Tuhan itu harus disertai dengan sebuah ketulusan hati yang murni. Kalau hati kita nggak murni, rasanya akan sulit sekali untuk kita bisa mencapai sesuatu yang Tuhan sudah rencanakan buat hidup kita. Makanya kita terus belajar dari hari ke hari lewat firman yang kita dengar, lewat pesan-pesan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, mempercayai Tuhan adalah dengan belajar sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Di dalam apa? Di dalam segala aspek kehidupan tentunya. Mengandalkan Tuhan itu enggak cuma sebagian, atau kita cuma sekedar berucap, ya Tuhan aku percaya. Nanti kita bisa belajar ya di dalam satu peristiwa di dalam Alkitab ini. Nah, ini Mazmur 26 ayat yang ketiga. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu dan aku hidup dalam kebenaranmu. Ya. Ini seorang Daud ini dia katakan seperti ini, mataku tertuju pada kasih setia Tuhan. Aku hidup dalam kebenaranmu. Artinya kebenaran firman itu dia hidupi dari hari ke hari. Apapun masalah yang dia hadapi, persoalan yang dihadapi, yang harus dia alami, mata dia tetap tertuju kepada kasih setia Tuhan. Artinya dia selalu ingat akan perbuatan Tuhan. Dia selalu ingat akan penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang Daud alami di dalam hari-harinya. Jadi di sini bagaimana seorang Daud tuh dia belajar ya di dalam pengenalan dia akan Tuhan, dia belajar untuk sepenuhnya mengandalkan Tuhan. Dia nggak mengandalkan kekuatannya sendiri, dia nggak mengandalkan tentang logikanya sendiri, enggak. Tapi yang dia andalkan adalah tentang pribadi Tuhan ini. Bukankah di dalam kitab Yeremia dikatakan, ya Yeremia 17, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Beda dengan Daud kan. Daud itu pribadi yang ingin dekat dengan Tuhan. Makanya kan di dalam Mazmur 26 itu kan bagaimana dia katakan dia cinta akan rumah Tuhan. Dia katakan itu adalah satu bukti bahwa dia itu begitu ingin dekat sama Tuhan. Di ayat yang ke-8 ya kan dikatakan di situ, Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Itu bukti bahwa dia itu ingin selalu dekat sama Tuhan. Bukti bahwa inilah yang harus kita belajar terus ya waktu kita bangun hubungan dengan Tuhan. Kata mengandalkan ini kalau dilihat di dalam terjemahan bahasa Inggrisnya itu adalah trust. Jadi kalau kita sebagai manusia benar-benar mengandalkan kekuatan sendiri, mengandalkan manusia, ini kan artinya bisa sama dengan
kalau bergeser, waktu kita mengandalkan Tuhan kemudian bergeser karena satu dan lain hal kepada mengandalkan manusia, mengandalkan diri sendiri, seolah-olah kan ini yang mengandalkan manusia dan mengandalkan diri sendiri itu kan, itu dinaikkan nilainya. Jadi disama seperti itu, atau nilai kepada Tuhan ini jadi turun. Ini kan berbahaya sekali, makanya kita dapat pesan ini. Supaya benar-benar kita tuh sadar, waktu kita percaya kepada Tuhan, trust in God. Percayanya ini seperti apa yang harus kita lakukan. Jangan disamakan dengan percaya kepada kekuatan sendiri, kepada manusia. Kadang kan begitu mudah saya katakan, ya Tuhan aku percaya. Ya kalau Tuhan ini akan melakukan begini-begini. Tapi apakah rasa percaya kita itu kita lakukan dengan sepenuhnya kita berserah kepada Tuhan. Ya, sepenuhnya kita benar-benar bergantung sama Tuhan. Cuma hati kita dan hati Tuhan yang tahu. Ya. Nah ini luar biasa. Makanya kan kadang-kadang ketika kita sebagai orang percaya, kadang-kadang pasti kita ingin melihat sesuatu yang luar biasa terjadi. Kita ingin melihat mujizat Tuhan terjadi buat hidup kita. Tapi kenapa kadang-kadang mujizat yang kita harapkan itu nggak terjadi? Ya karena ada sebuah keraguan-raguan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita belajar dari satu peristiwa dalam perjanjian baru. Ketika Lazarus dibangkitkan, ya tentu Bapak Ibu ingat kisah ini. Ini sebuah keluarga di mana ada Lazarus, ada Marta, ada Maria. Waktu itu kan kita tahu di dalam Yohanes pasal yang ke-11, nanti Bapak Ibu silakan baca di rumah ya. Ini kan bagaimana waktu itu kan kita tahu Lazarus sakit, tapi Yesus memutuskan untuk enggak datang. Karena apa? Karena ada sesuatu yang mau dinyatakan. Kemuliaan Tuhan mau dinyatakan buat keluarga ini dan juga buat banyak orang. Sampai akhirnya Lazarus meninggal ya karena sakitnya ini. Dan kemudian kita bisa melihat ya respon dari kakak beradik yang namanya Marta dan Maria ini. Ya. Apa yang sebetulnya bisa kita belajar, bisa kita ambil, nanti kita bisa belajar. Ini kan waktu Yesus kemudian datang ke tempat di mana mereka tinggal. Yang pertama nyambut itu kan Marta. Marta datang. Kemudian bagaimana kemudian Marta kemudian berkata sesuatu kepada Yesus. Ya. Kita buka aja di dalam Yohanes pasal yang ke-11. Ketika ayat yang ke-20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya. Jadi waktu Marta dengar, wah Yesus ada nih. Dia langsung lari, datang menghampiri Yesus. Kemudian apa yang Marta katakan? Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ibaratnya mungkin dalam apa ya, kalau gambarnya mungkin, aduh Tuhan kalau aja beberapa hari yang lalu engkau ada di sini, waktu mungkin Lazarus kakakku ini lagi dalam kondisi kritis, engkau ada di sini, engkau pasti bisa menyembuhkan, engkau bisa melakukan mujizat. Ya kadang-kadang namanya manusia kan berharap seperti itu nggak salah. Tetapi kan kita bisa belajar waktunya Tuhan dengan waktunya kita kan berbeda. Ada sesuatu yang mau Tuhan nyatakan. Sampai kemudian bagaimana Tuhan kemudian bilang, saudaramu akan bangkit. Tuhan katakan itu kepada Marta. Tetapi namanya Marta ini mungkin pikirannya dia jalan gitu ya. Logikanya tuh dia jalan. Dia katakan di ayat yang ke-24, kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jadi dia udah tahu nih, dia pernah dengar, oh iya nanti orang-orang mati itu akan bangkit pada akhir zaman. Kemudian Yesus berkata lagi, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah. Dia yang akan datang ke dalam dunia. Udah selesai seperti itu. Oh ya Tuhan, aku percaya. Engkau itu Mesias, engkau anak Allah. Engkau akan datang ke dalam dunia. Engkau nanti akan bangkitkan ya orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Seperti itulah pemikirannya. Selesai itu, udah selesai. Marta segera pergi. Jadi di sini ada sesuatu yang sedikit nggak nyambung, ada gagal paham ya maksud Tuhan apa, tapi Marta menangkap hal yang lain. Sampai kemudian Marta dia sampaikan tentang kehadiran Yesus kepada Maria. Sampai kemudian waktu Yesus lagi ada di sana,
Maria kemudian dia pergi menghampiri Yesus. Dan perkataan yang sama disampaikan oleh Maria. Perkataan yang sama disampaikan oleh Maria. Jadi ketika Yesus melihat Maria, ini kan bagaimana Maria, dia tersungkur di depan kaki Yesus. Berkata, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Perkataan yang sama dengan apa yang Marta katakan. Tapi kenapa kita bisa melihat sikap Yesus itu berbeda? Waktu Yesus melihat Maria menangis, ya di ayat yang ke-33, di mana ada orang-orang Yahudi juga datang, dikatakan di situ, maka masihlah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Nah, di sini ada hal yang menarik ya buat saya pribadi, ada hal yang menarik. Dua pribadi kakak beradik ini, bagi Yesus, Yesus sudah tahu isi hati mereka masing-masing. Kualitas hati mereka masing-masing itu Yesus seperti udah tahu. Dan itu yang kita belajar sama-sama gitu ya. Sampai akhirnya di sini dikatakan kata orang-orang Yahudi. Ya, jadi waktu udah Yesus dibawa ke tempat itu, maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia yang memelekan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Maka masih gulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Nah, terus Yesus merintahkan lagi. Kata Yesus, angkat batu itu. Nah, di sini lagi-lagi Marta. Ya. Marta, dia bilang gini, Tuhan, kalau itu dibuka, diangkat, maka baunya akan menyebar. Dia kan udah meninggal 4 hari. Nah, logikanya jalan lagi. Ya nggak salah. Ya seperti itu kalau namanya manusia, kalau udah meninggal beberapa hari, keluar baunya seperti itu. Tetapi bagaimana? Yesus katakan, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi di sini ada sebuah keraguan-raguan ya, yang muncul di dalam hati dari Marta. Karena keraguan-raguannya itu dia seperti aku nggak percaya mukjizat ini bisa terjadi hari ini juga. Ya, padahal Tuhan mau nyatakan kemuliaan Allah di tengah-tengah banyak orang. Tapi sampai akhirnya terjadilah sesuatu yang luar biasa kan. Orang-orang melihat sendiri. Nah, makanya di sini kita belajar. Ya. Dari dua kakak beradik ini ada kualitas hati seperti apa sih yang kita tunjukkan kepada Tuhan. Kalau kita benar-benar mengatakan Tuhan, aku benar-benar mengandalkan Tuhan, aku percaya sama Tuhan. Berarti sepenuhnya lah kita harus bergantung sama Tuhan. Orang dunia aja kan sampai kadang-kadang kan ada satu soundtrack dari sebuah film yang mengatakan begini, there can be miracle when you believe. Ya, itu kan bukan lagu rohani, tapi kan maksudnya orang-orang dunia aja tahu akan ada mujizat kalau engkau percaya. Tapi kenapa mujizat itu nggak terjadi? Karena apa? Karena ada keraguan-raguan. Ada keraguan-raguan kepada orang yang kita percaya. Kalau kita benar-benar percaya sama Tuhan, tidak ragu-ragu, mujizat pasti terjadi. Nah, inilah yang kita sama-sama belajar. Buat Maria ketika dia tahu Tuhan dia datang, kita tahu pribadi Maria. Waktu pertama kali Yesus datang aja ke rumah mereka, Maria itu memilih duduk dekat kaki Tuhan. Itu bukti bahwa Maria itu pengen kenal sama Tuhan. Waktu bagaimana Yesus datang, ini kan dikatakan Maria itu adalah orang yang meminyaki kaki Yesus dan membasuhnya dengan kaki. Orang yang mau bayar harga untuk datang punya kerinduan dekat sama Tuhan. Makanya hati Tuhan itu benar masih gula hati. Dia ngelihat Maria seperti aja, dia langsung bertindak gitu. Ya. Artinya kan bahwa Maria ini percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia nggak ragu-ragu kalau Tuhan datang pasti nih ada mujizat yang mau dinyatakan. Dia nggak banyak bicara, dia cuma bicara satu kata itu, Tuhan kalau engkau ada aja ya beberapa hari yang lalu, maka saudaraku ini nggak mati. Udah cuma sampai di situ. Terus dia cuma nangis dan hati Yesus itu tergerak ketika dia melihat Maria. Waduh, ini anakku ini begini. Aku tahu nih hatinya, ya. Aku tahu apa isi hatinya. Makanya Yesus lakukan mujizat yang luar biasa. Beda dengan Marta, ya kan? Nah, karenanya dua hal ini, Bapak Ibu, yang
pagi hari ini bisa saya sharingkan untuk Bapak Ibu. Yuk kita belajar. Apakah hubungan kita hari-hari ini kita ketulusan hati kita itu sudah mulai beralih? Apakah kita sudah tidak lagi sepenuhnya mengandalkan Tuhan? Yuk mari kita cross check pribadi lepas pribadi. Karenanya biarlah apa yang saya sampaikan ini boleh terus memperlengkapi Bapak Ibu semuanya. Tuhan Yesus memberkati.